Jadi Bangsa Suci itu awalnya kita nggak nemu nama Bangsa Suci, namanya Bank Sampah aja, Bank Sampah Sungai Cisadane. Dan waktu kita mau bangun itu, kita lagi dalam keadaan yang nggak punya materi yang cukup, nggak punya uang yang cukup. Punya uang waktu itu cuma 15.000. Jalan juga lagi dari teman-teman lagi jalan, termasuk saya dalam yang lagi suka jalan dari hutan ke hutan, gua ke gua kayak gitu. Otak lagi ditaruh, gara-gara otak ada dapat uang misalkan hasil dari apa, ada orang yang donasi segala macam, daripada buat kita makan mendingan kita buatin saung kecil-kecilan kayak gitu kan. Akhirnya tumbuh dan kita jaga betul setiap kepercayaan yang diamanahkan dari siapapun yang berdonasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah akhirnya dapat dukungan dari berbagai macam pihak dan berjalan seperti sekarang. 2011 akhir mau masuk ke 2012. Udah lama, dari tahun 2009 kita survei di tepian Sungai Cisadane. Dulu kan saya sama teman-teman itu kita punya komunitas di bawah sana, namanya Keluarga Anak Langit. Pada waktu itu Anak Langit mau digunakan lahannya oleh pemerintah. Nah, kalau pemerintah yang minta soposin, monggo pemerintah. Kami ini kan cuma rakyat gitu. Tapi ya kita mesti punya alternatif lain. Jangan sampai kemudian karya kita jadi terhenti. Jangan sampai kemudian upaya-upaya kita untuk mengisi kemerdekaan juga terhenti. Jangan sampai kemudian sebagai manusia hanya gara-gara persoalan itu kita lupa akan fungsinya. Ya kita harus terus berjalan, harus terus berjuang. Makanya kita nyari titik-titiknya di mana. Ada 4 titik waktu itu. Salah satunya di sini. Di bawah satu, di sini, terus di atas, sama di atasnya lagi. Nah, ternyata yang paling dekat dengan dengan masyarakat ya di sini. Kita ambil yang paling dekat dulu dengan masyarakat, dengan energi yang lain, sehingga memudahkan kita untuk mulai lah. Tujuannya sederhana, niatnya sederhana. Bagaimana sisa usia ini bisa lebih bermanfaat lagi, terutama kita abdikan kepada sungai. Nah, di sini kebetulan sungainya bernama Sungai Cisadane. Jadi niatan dari kami adalah bagaimana mengabdikan sisa usia ini di tepian-tepian sungai. Kenapa demikian? Dari para dewan penasehat Bangsa Suci, Dewan Pemuda Bangsa Suci, salah satunya ada Abah Tubagus Najib. Kebetulan beliau itu seorang arkeolog. Dia bilang, dulu manusia itu hidup sebelum ada negara, sebelum ada agama segala macam di tepian sungai loh. Sungai itu menjadi sumber kehidupan. Mereka tidak mati, mereka sejahtera. Buktinya ya banyak ditemukan artefak-artefak di tepian sungai di seluruh Nusantara, bahkan di dunia. Jadi sungai benar-benar sumber kehidupan. Oleh karena itu kami tidak pernah takut hidup di tepian sungai. Dan itu kami buktikan. Misalkan kalau kami sedang tidak memiliki uang untuk beli lauk itu, nah kita ngejala ikan, ngejaring ikan, kita mancing ikan, dapat ikan besar-besar sungai, makan, perbaikan gizi. Nah itu ternyata membudaya sampai dengan sekarang jadi kebiasaan kami di sini. Nah sewaktu-waktu kalau memang lagi rest, lagi kegiatannya lagi kurang, kita nyari ikan kita ke atas, dapat ikan ya kita makan, masak bareng-bareng, kita makan, kita nikmati dengan penuh kegembiraan, ketawa-ketawa aja.
Gitu. Bangsa Suci itu dulunya kita di bawah naungan satu yayasan, lembaga namanya Yayasan Peduli Lingkungan Hidup atau YAPE. Di antaranya saya pendirinya. Kemudian ada Mas Bambang Kurniawan dari sisi Kementerian, kemudian ada Agung Minarto, ada Denny Granada, kemudian ada Pak Budaya Lagu Konsina, kemudian ada Ade Yunus, kemudian ada Andri Kurniawan, Andri Kendui, ada MH Tamrin, ada Supriyatna, ada banyak lagi teman-teman yang lainnya. Awalnya emang cuma 7 orang, tapi kesini makin berkembang. Nah terus kemudian karena kita juga dari dulu suka gerak ke sana kemari, ada juga Dewan Penasehat kita, ada Abdul Bagus Najib, ada Pak Ismailullah Abbas, kemudian juga ada Pak Effendi. Jadi ada banyak, ada teman-teman dari kepolisian, ada Pak Agus Andrianto beserta dengan Altar 89-nya. Beliau juga melakukan pembinaan kepada kita semua. Ya tentunya itu semua kita terima, kita jalankan, dan kita selalu berupaya untuk terus bergerak, terus berkarya, dan sekarang kita coba berupaya untuk bagaimana menghidupkan semangat ketahanan pangan di mana-mana. Jadi kita buktikan yang ketahanan pangan itu sebenarnya modal cuma satu, jangan males. Asal mau, tanah kita ini mau apapun ditanemin ya jadi. Depan rumah nanam pohon pisang jadi, belakang rumah nanam pohon pisang jadi. Yang penting mau. Kayak gitu. Bibitnya susah? Enggak susah. Buka Google, cari bibit pohon pisang, harganya murah-murah, tinggal pesen, tanam di rumahmu. Tanam di samping rumahmu, tanam di kebunmu, tanam di mana-mana. Jangan sampai itu semua kosong. Nah, teman-teman yang punya lahan luas-luas seperti konglomerat itu ya, kalau masih jauh, masih lama untuk dibangun, kasih dulu lah buat orang-orang yang ada di sekitarnya untuk digarap, biar mereka tanemin itu semuanya, jadi mereka nggak kelaparan dan kekurangan pangan terutama, bisa dimanfaatkan. Kita jadi pejabat apa juga kalau kita nggak manfaat sama orang lain, nggak manfaat sama alam, nggak manfaat sama hewan, sama tumbuhan segala macam, ngapa? Nek ujungnya sendirian juga. Ya sebenarnya itu dari awal kita lakukan berbarengan, dari sejak bikin bank sampah. Nah, kalau Bangsa Suci lebih cenderungnya ya kita ke sampah. Nah kita buka sengaja nih sekarang, si Masnya kan kalau datang ke sini tuh langsung naik perahu, langsung interaksi sama sungai, gang sungai. Dulu sungai Cisadane itu cuma bisa dilihat dari atas motor sama mobil ya Mas. Orang nggak mau turun ke sungai Cisadane, apa Cisadane ngeri ya. Ada inilah, ada itulah segala macam ya kan. Nah sekarang kita ingin mengenalkan bahwa sungai adalah sumber kehidupan, benar-benar sumber kehidupan. Bagaimana caranya kita kenalkan? Dengan kita buka ini, akhirnya teman-teman bisa mendapatkan akses langsung ke sungai. Teman-teman naik perahu, jaraknya nggak terlalu jauh dengan sungai, dengan air sungai. Akhirnya bisa mencium aroma air sungai itu. Kok aromanya kayak begini? Agak amis-amis gimana? Ya kan? Lo bisa ngelihat secara langsung loh, kok sampahnya banyak. Ini gimana sih Bang sampah? Bangsa Suci ini gimana sih katanya ngurusin sampah? Tapi kok sampahnya makin banyak, malah masih banyak itu loh di sungai Cisadane. Saya seneng ya kalau ada yang ngomong kayak gitu, aku seneng ya. Nah, tinggal diajakin nongkrong aja seharian. Nah, sini Mas, nongkrong seharian dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi sampai. Itu sampah berhenti nggak? Itu sampah nggak berhenti. Nah, kita nih ada berapa orang yang datang ke Bangsa Suci? Oke, udah ratusan ribu orang kayak gitu kan. Kadang-kadang tak suruh ngambilin sampah.
yang datang sini ayo ngambil sampah, kamu dapat setengah kilo, dapat sekilo nggak apa-apa dari sungai kayak gitu kan. Kadang-kadang kita suruh kayak begitu, tapi nggak habis-habis juga itu sampah. Nah, kalau misalkan tak hitung-hitung lagi, kita coba hitung-hitung lagi, ini sampah Sungai Cisadane ini mulai dari Bogor, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor jumlah penduduknya ada berapa? Masuk lagi ke kota Tangerang Selatan, penduduknya ada berapa? Masuk lagi kota Tangerang, berapa juta orang? Masuk lagi kabupaten, berapa juta orang? Taruhlah dari semuanya itu yang buang ke Sungai Cisadane 30%-nya. Berapa volume sampah yang ada di Sungai Cisadane? Sementara yang ngebersihinnya kali ini yang stay ya baru Bangsa Suci, barangkali dari unsur swadaya masyarakatnya, baru Dinas PU barangkali Kota Tangerang, atau barangkali baru dibantu sama pemerintah Dinas Lingkungan Hidup. Nah itu yang bergeraknya. Nah gimana semua sampah ini bisa terangkat? Di sisi lain, everyday yang namanya sampah plastik itu. Sampah plastik ini kan, itu sebenarnya kita harus positive thinking sama konsumen. Nah, plastik dianggap sama produsen itu adalah barang yang ekonomis. Artinya kalau dia punya 100 produk dikemas sama yang lain itu mungkin mahal, tapi kalau plastik gak nyampe 1 kilo dia udah bisa kemas itu produk. Nah 1 kilo plastik harganya cuma berapa? Ya toh? Misalkan itu produknya adalah sabun, ya deterjen, sampo, kayak gitu loh. Itu kan kemasannya kemasan plastik semua, Pampers misalkan kayak gitu loh. Coba kalau bahan pengemasnya misalkan terbuat dari perak atau dari aluminium gitu loh, mahal, gak ekonomis. Tapi dia gunakan plastik supaya ekonomis. Dampaknya apa? Dampaknya ya sisa pemakaian itu, sisa pemakaian produk itu dibilang sampah plastik. Berserakan di mana-mana. Itu harus diatur, sudah diatur Mas. Undang-undangnya ada tentang persampahan. Dari mulai rumah itu udah diatur tuh sampah. Nah dipilah ya, nih sampah organik, nih anorganik, nih kotaknya ada. Kotak yang organik, ini kotak sampah yang non-organik. Masukin situ, gerobaknya datang ya cuma 1 doang. Dicampurin lagi yang udah dipilah. Masuk ke TPS-nya 1 doang. Iya toh? TPS ditarik amrol kan sama mobilnya juga 1 jenis doang. Harusnya kan dua-duanya itu organik, anorganik gitu. Gerobaknya juga ada 2, gerobak organik, anorganik. TPS-nya juga ada TPS organik, anorganik. Mobilnya juga ada yang mobil organik, anorganik. Sampai ke TPA-nya juga ada organik dan anorganik. Jadi jelas itu satu. Jadi sebenarnya kalau sampah itu tanggung jawabnya ya enakan yang jadi produsen ya Mas. Tiap hari nyetak terus itu, ya nggak bakal ada habis-habisnya sampah. Sampah plastik, ya di laut akan menggunung, ya jelas lah. Kayak gitu. Coba kalau harga plastiknya mahal, saya yakin itu produsen yang mikir-mikir ya toh. Plastiknya kalau sekarang harganya misalkan 20.000 sekilo, besok dikasih 200.000 ya plastiknya sekilo, itu pabrik nggak mau beli Mas. Bangkrut kita kan. Nah, ini kan produsen yang kalau kita lihat mungkin dia punya keuntungan yang banyak, tapi konsumen yang ayo bersihin sampahnya, masuk kita ayo bersihin sampahnya. Di bawah ini saling dorong saling menyalahkan. Dinas ini kayak begini, ini masyarakat harusnya kayak begini ya sampahnya banyak. Undang-undangnya ada, ayolah kita belajar patuh sama undang-undang itu, patuhi aturan yang memang sudah dibuat. Karena mematuhi aturan itu ya sama halnya dengan kita mematuhi, karena aturan kan dibuat dengan akal. Jadi yang dilakukan sama Bangsa Suci adalah